Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Kintan Primaswari. Di video ini, saya akan membahas tentang pengertian paragraf dan syarat-syarat paragraf. Disimak ya. Apa itu paragraf? Secara etimologis, paragraf sering disebut juga dengan alinea. Kata paragraf berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang berarti sebelum dan grafien yang berarti menulis atau menggores. Menurut Sakri, pada mulanya, paragraf atau alinea tidak dituliskan dengan memulai tulisan pada garis baru seperti yang kita kenal saat ini. Tetapi, paragraf atau alinea dituliskan menyatu dengan menggunakan tanda sebagai ciri awal paragraf. Menurut John Langan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan sebuah ide utama atau suatu masalah. Selanjutnya ada menurut Hasan Alwi. Hasan Alwi mendefinisikan paragraf sebagai miniatur sebuah karangan. Lebih lanjutnya, ia mengatakan bahwa jika sebuah karangan mempunyai tujuan yang dinyatakan di dalam tesis, maka tujuan suatu paragraf dinyatakan di dalam kalimat topik. Dari pendapat tiga ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang memiliki satu pikiran utama yang dinyatakan dengan kalimat topik yang dirangkaikan dengan kalimat pendukung atau penjelas yang runtut, logis, jelas, dan memenuhi persyaratan gramatikal dalam membangun satu kesatuan makna yang utuh. Selanjutnya, ada 5 macam paragraf. Yang pertama, paragraf narasi merupakan paragraf yang menjelaskan atau menguraikan suatu peristiwa atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Di video ini, saya akan memberikan 3 contoh paragraf narasi singkat. Contoh pertama, menceritakan tentang cucu dan kakek yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Contoh yang kedua, menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin menjadi pahlawan. Pemuda tersebut menolong anak kecil yang akan dibunuh oleh penjahat. Dan yang terakhir, contoh ketiga, menceritakan tentang Mika yang mendapatkan kejutan ulang tahun dari teman-temannya. Selanjutnya ada paragraf deskripsi, yang merupakan paragraf yang bertujuan menggambarkan sebuah objek nyata agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Selanjutnya juga ada 3 contoh paragraf deskripsi secara singkat. Contoh yang pertama, mendeskripsikan tentang keindahan pantai Nusa Penida. Contoh kedua, mendeskripsikan tentang kebaikan seseorang yang sudah lama dikenalnya. Dan contoh ketiga, mendeskripsikan tentang gadis cantik yang ada di hadapannya Doni. Yang selanjutnya ada paragraf argumentasi, yang merupakan paragraf untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta. Ada juga 3 contoh paragraf argumentasi secara singkat. Contoh yang pertama, tentang seseorang yang terbukti memiliki keahlian selain di bidang akademik. Contoh kedua itu tentang krisis bahan bakar yang dalam waktu singkat harganya naik 2 kali lipat.
Nah, contoh ketiga itu tentang anak kecil di bawah 15 tahun yang belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya menurut Sukarton. Selanjutnya ada paragraf persuasif, merupakan paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Tiga contoh paragraf persuasi secara singkat. Yang pertama, tentang masalah lingkungan yang bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab kita juga sebagai masyarakat. Contoh yang kedua, tentang hal penting bagi kehidupan dan kesehatan kita, yaitu kebersihan. Dan contoh yang terakhir, tentang kebersihan juga, yang mengharuskan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang terakhir ada paragraf eksposisi, yang merupakan paragraf untuk menjelaskan atau memaparkan tentang sesuatu dengan tujuan memberi informasi atau menambah wawasan. Sama seperti paragraf-paragraf sebelumnya, di sini juga ada 3 contoh paragraf eksposisi secara singkatnya. Contoh yang pertama itu, informasi tentang Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Contoh yang kedua, informasi tentang cara membuat teh. Dan yang terakhir itu, informasi tentang makanan pokok di Indonesia yang sudah dikonsumsi sejak zaman dahulu. Saya sudah membahas tentang pengertian paragraf dan 5 macam paragraf secara singkat, beserta contoh-contoh paragraf secara singkatnya. Sekarang, saya akan membahas tentang syarat-syarat paragraf. Syarat-syarat paragraf itu ada 6. Syarat paragraf yang pertama ada kejelasan, yaitu uraian yang dikemukakan di dalam paragraf memiliki kejelasan urutan penjelas antar komponen atau satuan bahasa yang digunakan secara seimbang, sehingga alur pikir penulis dapat diikuti dan mudah dimengerti. Yang kedua, ada ketertarikan. Aspek ketertarikan ini mendapat perhatian tersendiri bagi pembaca, sebab bukan tidak mungkin apa yang ditulis tidak akan dibaca jika topik atau pokok persoalan yang ditulis tidak membangkitkan minat dan hasrat pembaca untuk membacanya. Yang ketiga ada kesatuan. Kesatuan di dalam paragraf bertemu semua kalimat yang membangun paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu pokok pikiran atau kalimat topik tertentu. Yang keempat ada koherensi.
Koherensi merupakan syarat yang sangat penting dalam membangun suatu paragraf. Upaya untuk membangun suatu paragraf yang baik diawali dengan cara menghubungkan dan menjalinkan suatu kalimat dengan kalimat lain secara lancar dan logis. Yang kelima ada kelengkapan. Kelengkapan ini untuk membuat para pembaca menikmati dan memahami isi cerita di dalam paragraf dengan baik dan benar. Diperlukan syarat yang disebut kelengkapan, sebab melalui aspek kelengkapan inilah para pembaca dapat memahami isi paragraf dengan mudah. Dan syarat paragraf terakhir, ada kebenaran. Maksud syarat ini berkaitan dengan berbagai aspek formal bahasa, seperti kebenaran penggunaan tata bahasa dan struktur kalimat, sehingga membantu pembaca memahami isi dan pesan yang disampaikan dalam paragraf agar terhindar dari kesalahpahaman. Oke, itu aja materi yang bisa Kintan bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga materi di dalam video ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Bye-bye, Kintan pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.